Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, sedang diiringi oleh suara takbir ya. Selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang menjalankannya. Oke, pembahasan video kali ini cukup singkat, cukup ya mungkin banyak ditanyakan juga, yaitu Pixel 3 vs Pixel 3a. Tapi perbandingannya bukan tentang spek ya, bukan tentang hal yang memang sudah jelas, karena memang dari spek itu ya udah kelihatan jelas kalau Pixel 3 itu flagship, Pixel 3a itu yang kelas menengah atau affordable-nya. Oke, di sini saya mau bahas tentang penggunaannya nih. Karena saya udah pernah pakai dua-duanya, Pixel 3 dan Pixel 3a yang saat ini ada di video ini ya. Yang pertama, secara spek kalian bisa langsung cek GSM Arena nih. Kalau kalian pada nggak tahu, saya juga bingung. Kalau kadang banyak yang tanya, Bang, HP ini sama HP ini bagusan mana? Kalian tinggal cek nih GSM Arena, lalu kalian klik compare. Nah, kalian klik Pixel 3, cari namanya di sini. Nah, lalu muncul, buka, dan di sini sudah head to head ya. Jadi udah ada bodinya, itu rasionya berapa, layarnya pakai apa, itu udah jelas semuanya di sini. Kalian bisa tahu perbandingannya. Jadi secara spesifikasi kalian udah bisa lihat. Oke, secara spesifikasi ini udah jelas ya. Nah, sekarang adalah secara penggunaan nih. Yang pertama, perbandingannya adalah Snapdragon 845 dengan Snapdragon 670. Itu dua chipset yang kelasnya sangat berbeda ya, flagship dan kelas menengah. Sudah tentu kalau itu di HP biasa, di HP yang mungkin merek lain, bukan HP-nya Google, itu akan sangat terasa jomplang sekali, terutama di performa ya, multitasking nih. Kalau kalian kayak gini aja, terus kalian buka menu setting, di kelas menengah, itu kalian udah ngerasain bedanya ketika udah pernah pakai flagship. Nah, karena kemarin saya pakai Pixel 3, lalu saya pindah ke sini di Pixel 3a, saya berpikir ini kan eMMC 5.1 ya, belum pakai UFS, sedangkan Pixel 3 tuh udah pakai UFS 2.1. Saya pikir wah nanti performanya di Pixel 3a pasti akan jomplang banget nih. Ternyata setelah saya pakai sendiri, semuanya baik-baik saja. Semuanya normal-normal saja, dan saya tidak merasakan hal yang mungkin kaget kayak gitu ya, karena perpindahan dari flagship menuju kelas menengah. Mungkin ini adalah optimasi dari Google stoknya atau Google Android yang memang didesain untuk HP ini. Jadi ya oke, tidak ada masalah. Untuk masalah smooth atau enggaknya di kedua HP ini, menurut saya hampir sama aja sih. Berikutnya adalah baterai nih. Nah, ini banyak banget yang nanyain, Bang, baterainya gimana ya kalau di Pixel 3 perbandingannya dengan Pixel 3a itu bagaimana? Oke, yang pertama, di Pixel 3 yang pernah saya pakai itu dengan kesehatan baterai di angka sekitar 78% ya, waktu itu saya punya. Itu hanya mentok SOT itu maksimal 4 jam. Nggak pernah bisa lebih dari itu. Itu pun saya tahan-tahan supaya nggak main game. Sementara di Pixel 3a ini, saya bisa bermain Mobile Legends itu 5 kali dalam kondisi baterai 100% ya. Kalau baterainya 100% itu bisa 5 kali, dan sisa masih kurang lebih ya sekitar 13%-an, dan itu udah harus di-charger lagi. Untuk rank itu durasinya di Mobile Legends kurang lebih 24-30 menit per gamenya. Jadi bisa diperbandingkan ya, kalau di Pixel 3 itu saya mentok-mentok hanya 2 kali rank itu udah harus ngecas lagi. Itu sudah kalian bisa pertimbangkan mana yang lebih irit. Oke, untuk berikutnya adalah mungkin tentang panasnya ya, panasnya HP ini ketika buat ngegame. Jujur kalau ini, karena mungkin ini permukaannya plastik dan saya kasih case juga, saya kasih soft case, jadi tidak begitu terasa panas. Bahkan saya ketika bermain berjam-jam nih, barusan saya main kurang lebih ya mau 1 jam sih kayaknya, udah ada 5 game dan nggak ada panas yang nggak nyaman gitu. Sementara di Pixel 3 itu cukup terasa di bagian dekat kamera sini ya, itu udah pasti terasa karena memang flagshipnya tuh kan chipset flagshipnya tuh kenceng, jadi mau nggak mau ya memang seperti itu performanya di Snapdragon 845. Lalu berikutnya adalah masalah ini nih, untuk Instagram dan kameranya ya, terutama ya. Jadi kalau di Pixel 3 itu kan ada namanya Visual Core, sementara di Pixel 3a ini itu absen, tidak ada.
Visual Core itu apa? Banyak yang bilang kalau Visual Core itu adalah sebuah teknologi yang digunakan oleh Google atau si pembuat HP ini supaya hasil kameranya ketika misalnya ini nih untuk Instastory itu jauh lebih baik dan setara dengan iOS seperti itu. Sementara di Pixel 3a itu tidak hadir. Namun ketika saya coba untuk membuat story, hal itu tidak berpengaruh begitu besar ya. Kalian bisa cek di Instagram saya, ada dua nih. Saya highlight Pixel 3 dan Pixel 3a Instagram ini ya. Kalian bisa cek, kurang lebih sama sih menurut saya ya. Ya bagus-bagus aja. Maksudnya ya masih bisa dinikmati dengan baik lah. Lalu berikutnya adalah kalau buat gaming nih, kalian misalnya fokus mau main game, saya sarankan tidak usah beli HP Pixel 3 maupun 3a, bahkan 3a XL. Nggak enak ya, apalagi kalian game minimal itu Mobile Legends itu udah nggak nyaman di HP ini. Saya jujur aja nih nggak nyaman di Pixel 3a buat main Mobile Legends. Sering banget frame drop, terutama ketika udah ketemu musuh itu udah nggak enak banget. Lalu kalau di budget segitu terus enaknya apa dong? Ya kalau saran saya sih XZ2 Premium atau XZ3. Nah, dua HP itu kalau kalian memang pengen ngerasain HP flagship yang harganya cukup murah dan bisa buat main beberapa game berat, ya dua HP itu sih menurut saya yang cukup oke, tapi saran saya sih tetap di XZ2 Premium ya. Kecuali kalau kalian memang pixelnya tetap pengen pixel terus ada duitnya, ya udah ambil Pixel 4, 4XL atau 4A itu juga oke, chipsetnya jauh lebih bagus daripada ini. Oke, mungkin itu pertanyaan singkat yang ya sering banget ditanyain di kolom komentar di DM IG. Jadi pengalamannya kalau kalian penasaran pengen beli HP ini, bingung nih 3A atau 3A atau 3 Pixel 3 biasa. Kalau kalian pengen ngerasain hemat baterai, saya sarankan Pixel 3A atau 3A XL. Kerasa banget bedanya. Lalu kalau kalian pengen performa terus dapat unit yang bagus, ya Pixel 3 juga oke-oke aja. Yang penting unitnya bagus, masih oke, baterai health-nya paling nggak di atas 90%. Saya bisa jamin dapat SOT kurang lebih 5 jam ya. Kalau ini baterai health-nya itu kurang lebih sekitar 84 atau 85 gitu. Dan saya masih dapat 5-6 jam nih. Ini bisa 6 jam kalau saya habiskan sampai 5%. Saya pernah, dan untuk main game tuh hanya 2 kali. Jadi ya saya nggak berani ya main game terus, pasti nggak akan sampai SOT di atas 5 jam. Jadi itu pertimbangannya. Dan beberapa hal yang harus dipertimbangkan lagi adalah tentang videografi nih. Kalau kalian beli Google Pixel terus pengennya juga dapat videografi yang bagus atau untuk rekam video bagus, saya sih tidak menyarankan ya. Yang lebih all around itu sebenarnya Sony Xperia. Kalau Google Pixel, saya lebih menyarankan untuk kalian yang konsen di fotografi nih. Ini udah juara banget sih di kelas harga segini ya. Ini emang nggak ada lawan, bahkan bisa bersaing dengan kelas yang lebih tinggi daripada HP ini untuk harganya ya. Terutama kalau kalian misalnya itu konten kreator dan pengen beli HP memang difungsikan sebagai multifungsi untuk video, untuk foto, saya lebih mempreferensikan untuk Sony XZ2 Premium atau XZ3. Itu jauh lebih oke. Apalagi kalau kalian mungkin berminat di beli iPhone 8 tuh minimal. Itu udah bagus banget kalau kalian memang konsen di videografi, itu yang terbaik sih untuk saat ini. Oke, teman-teman, itu aja saran dan mungkin review atau pengalaman penggunaan singkat tentang Pixel 3 dan Pixel 3a. Intinya itu dua hal yang sebenarnya nggak perlu dibandingkan. Kalian cukup kuncinya Pixel 3 itu flagship, Pixel 3a itu kelas menengah. Udah itu aja. Performanya nggak beda jauh, tapi Pixel 3a lebih unggul di baterai. Terus kalau kalian pengen nikmatin kamera yang bening banget, ya memang di Pixel 3 atau kelas flagshipnya. Udah itu aja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.